Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti dengan NIM 21044111352. Berikut saya akan mencoba memaparkan serta mendeskripsikan mengenai tugas UTS Data Mining dengan soal deskripsikan mengenai definisi dan konsep data mining dan berikan contohnya. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis, informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining ini digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menentukan pola yang baru dan berguna. Adapun konsep data mining adalah konsep data mining di bidang kesehatan, contohnya memprediksi penyakit hipertensi pada kehamilan dengan teknik decision tree. Yang kedua, konsep data mining di bidang pendidikan, contohnya seperti data siswa memperoleh beasiswa. Yang ketiga, konsep data mining di bidang telekomunikasi. Contohnya seperti rekening bank, properti, hingga transaksi keuangan. Yang keempat, data mining di bidang biologi. Contohnya seperti data populasi hewan yang hampir punah atau sudah punah. Soal yang kedua, jelaskan salah satu jenis tahapan data prospering atau pemrosesan awal, disertai dengan contohnya. Pemprosesing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan mining data sebelum menuju ke tahap pemrosesan. Data mentah akan diperoleh terlebih dahulu. Data pemrosesing atau data pemrosesan data awal biasanya melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Selain itu, dalam proses ini, data akan diubah dalam bentuk yang akan lebih dipahami oleh sistem. Pengertian lain menyebutkan bahwa data pemrosesing adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data-data pemrosesing dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, transformation, data reduction, data pemrosesing yang digunakan karena dalam real-time database seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang efektif. Itulah tadi pemaparan dari dua soal yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 dan 4, di mana kita melakukan normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero mean unit variance dan pendekatan jangkauan 01 pada data berikut. Nah, di sini ada fitur 1, 2, dan 3, di mana kolom kuning tersebut dapat diubah dengan menggantinya dengan NIM terakhir saya, yaitu 352, di mana fitur 1 saya ganti dengan 3, fitur 2 saya ganti dengan 2, dan fitur 3 saya ganti dengan 5. Nah, untuk mencari total rata-rata variansi dalam fitur 1, 2, dan 3, saya menggunakan rumus yang pertama, total sum C4 dan C7. Sedangkan untuk mencari nilai rata-rata variansinya, saya menggunakan average C4 dan C7. Sedangkan total nilai variasinya, saya menggunakan rumus average E4 dan E7. Ini adalah fitur 1, 2, dan 3, di mana yang saya jelaskan tadi merupakan cara mencari total atau keseluruhan dari fitur 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua, zero mean variance, di mana di sini ada fitur 1, 2, dan 3, di mana hasil fitur 1, 2, dan 3 merupakan hasil yang telah didapat di fitur, di mana ini merupakan NIM yang telah digunakan, NIM terakhir yang telah digunakan. Sama seperti tadi, rumus yang digunakan di sini untuk mencari total nilai variansinya sum G4 G7. Sedangkan fitur 2 sum H4 dan H7. Sedangkan fitur 3 saya menggunakan sum 14 17. Semua cara yang saya gunakan tadi memiliki rumus-rumus. Nah, rumus itulah tadi yang telah saya jelaskan. Itu untuk mencari, itu untuk melakukan normalisasi di zero mean variance. Sedangkan untuk pendekatan jangkauan 01, di sini saya menggunakan fitur 1 normal, fitur 2 normalisasi, dan fitur 3 value. Di sini untuk fitur 1 saya menggunakan rumus C4, C9 dalam kurung G10.
Begitu pula dengan fitur 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk fitur 4, sama seperti tadi, menghitung jarak exclusion dan jarak Chebyshev pada data multi atribut. Nah, di sini ada poin X, Y, dan Z, di mana X, Y, dan Z ini bisa kita ganti dengan NIM terakhir kita. Ya, X di sini saya ganti 3, Y saya ganti 2, dan Z saya ganti 5, di mana itu adalah NIM terakhir saya. Nah, sedangkan untuk mengetahui jarak Euclideannya, di sini di P3 saya menggunakan rumus yang ada di atas, SQRT, dan seterusnya. Begitu juga dengan P2, saya menggunakan rumus yang sama. Sedangkan untuk jarak Chebyshev-nya, inilah dia. Berikut adalah soal nomor 3 dan 4, di mana soal 3 kita melakukan normalisasi dengan dua cara, yaitu pendekatan zero mean unit variance dan pendekatan jangkauan 01 pada data-data yang ada di sini, di mana data-data tersebut telah saya jumlahkan dengan mengganti NIM terakhir saya, yaitu 352. Ya, itu tadi adalah beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.